Mudah-mudahan pada baik semua ya teman-teman. Kali ini saya hendak berbagi dengan teman-teman semua tentang kalkulator profitabilitas GFG Max periklanan ya. Ini tentang bagaimana kita mengatur keuangan ketika kita beriklan sehingga iklan kita itu tidak membuat kita menjadi malah rugi atau boncos, tapi untung. Nah, yang pertama kita harus perhatikan adalah return on ad spend, kemudian juga return on investment. Itu yang lebih penting, karena return on ad spend atau ROAS atau ROAS itu hanya menghitung seberapa banyak revenue didapat setelah dibandingkan dengan biaya periklanannya. Maksudnya bagaimana kalau kita misalkan beriklan menghabiskan 1 juta, sementara barang yang terjual itu nilainya 10 juta, maka return on ad spend-nya adalah 10 juta dibagi 1 juta, 10 kali. Tapi itu tidak berarti bahwa kita untung 10 kali lipat karena ada biaya-biaya yang harus diperhitungkan. Nah, itulah mengapa kita perlu menghitung dengan cermat biaya-biaya ya, kemudian juga break even ROAS-nya seperti apa, dan juga kita perlukan berapa minimal ROAS yang harus ditargetkan sehingga setidaknya periklanan kita tidak rugi atau setidaknya break even itu impas. Meskipun impas ya sebetulnya akan membuang waktu, tenaga, dan kadang juga biaya ya. Nah, ini adalah produk-produk yang kalau kita perhatikan di sini ini tidak ada biaya. Di sini ada total biaya. Kita perhatikan bahwa ketika margin kotornya adalah 60%, break even ROAS-nya itu 1,67 kali. Maksudnya bagaimana? Ketika nilai revenue ya dibandingkan dengan ad spend-nya itu 1,67 lebih banyak, maka dia break even sebetulnya. Jadi ketika ROAS-nya lebih dari itu, maka bisa dikatakan kita untung. Tapi permasalahannya bahwa kita meskipun punya harga pokok penjualan 120, kemudian harga jual 300, kita harus memperhitungkan juga yang namanya biaya-biaya. Nah, di sini adalah biaya platform. Kita pilih misalkan biaya platform Tokopedia. Ketika kita perbarui, nah di sini ada total biaya platform sebanyak 70.500 sehingga margin kotor kita terkurangkan. Tapi masih bagusnya ROAS break even ROAS-nya itu 2,74, jadi masih di level aman. Kita bandingkan di sini level berisiko. Berisiko artinya apa? Ketika break even ROAS-nya itu lebih tinggi, di atas 4. Artinya kita harus menjual lebih banyak supaya kita bisa untung. Intinya begitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mempunyai barang dengan harga pokok penjualannya X, misalkan di 120, kita bisa memperkirakan berapa harga jual yang cocok. Karena ketika harga jualnya kecil, misalkan contoh kayak di sini, harga pokok penjualannya 100.000, harga jualnya kita hanya mengambil selisih 20.000, maka kita akan bisa dipastikan boncos. Sangat berisiko karena apa? Total biayanya sendiri sudah 37.200. Margin kotornya dengan sendirinya negatif dan break even ROAS-nya juga negatif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja kalkulatornya. Sebenarnya biaya-biaya sudah kita tentukan di sini. Ini biaya-biaya ya, biaya Tokopedia standar, Shopee standar, kemudian ada biaya Tokopedia Mall. Ini meliputi biaya PPN, kemudian administrasi. Ini angka perkiraan saja karena sering berubah ya dari platform, tinggal nanti disesuaikan. Kemudian biaya free ongkir dan biaya lain-lain. Di sini ada biaya lain-lain. Nah, kalkulator ini menghitung real ya ataupun perkiraan sehingga kita bisa memperhitungkan GMV berapa ya atau GMV ROAS yang kita targetkan dengan GMV yang terjadi. Maksudnya begini. Jadi misalkan kita pilih produk tadi yang sudah di input, di sini kita bisa input produk ya, bisa ini ada terinput, bisa tambah produk. Misalkan ini produknya berupa sepatu
lari ya, kemudian sepatu lari cowok, misalkan saja begitu. Harga per unitnya itu HPP-nya misalkan 100.000, kemudian kita jual seharga 180.000, maka kita mengambil selisih 80.000. Kalau kita mengiklankannya di platform Shopee misalkan, kita tambahkan di sini. Nah, kita bisa melihat bagaimana sepatu lari ini perform, maksudnya perkiraan performanya seperti apa. Kita lihat bahwa dengan selisih harga 80.000 dengan total biaya 44.400, margin kotornya itu di bawah 20%. Artinya break even ROAS-nya tinggi. Jadi ini sangat berisiko. Dengan kata lain, harga jualnya harus lebih banyak dari 180.000. Misalkan kita harga jualnya menjadi 250. Maka ini dia 250.000 ya. Kita harus ini dulu karena ada slidernya. Nah, kita lihat di sini berubah ya, jadi break even ROAS-nya 2,69 aman. Jadi dari sini kita bisa memperkirakan harga jual yang pas, sehingga nanti ketika kita kalkulasi di sini ya, untuk kemudian disimpan di dalam database, kita bisa pilih produknya, misalkan sepatu lari tadi ya, sepatu lari HPP per unit ini harga jual. Nah, misalkan kita perhatikan, kita pantau periklanan kita terjual sebanyak 30 unit, kemudian ROAS-nya ketika kita masih belum mendapatkan data realnya, kita bisa perkirakan, tapi karena sudah berjalan kita bisa melihat misalkan ROAS-nya di angka 4,5 ya. Nah, apakah ini profitable atau enggak ya? Kita lihat bahwa hasil perhitungannya GMV gross merchandise value-nya 7.500.000 dari 250.000 dikalikan 30 unit. Biaya iklannya 2 juta sekian, laba kotornya sebelum iklan 4.500.000, laba bersihnya setelah dikurangin biaya iklan, dikurang GMV, dikurangin total HPP, dikurangin biaya iklan. Nah, biaya platform terpilihnya tadi biaya Tokopedia standar ya, PPN 11%, admin 2,% dan seterusnya, sehingga total biaya marketplace-nya 1,8. Profitabilitasnya 32,97, net margin, profit margin 32,97%. Break even ROAS-nya 1,67, dan ini artinya sangat efisien ya, karena masih di warna hijau ya. Nah, sekarang kita lihat riwayatnya. Ketika kita lihat riwayatnya, kita lihat di sini sepatu lari ya, tanggal 19 Oktober, HPP 100.000, harga jual unit ROAS 3,7 tadi. Setelah diperhitungkan dengan biaya marketplace, jadi marginnya 48,47%. Ini laba bersih dibandingkan dengan GMP itu 48,47%. Jadi ini realnya, karena ada tadi biaya-biaya yang diperhitungkan. Di sini adalah perkiraannya break even ROAS-nya 2,69, kemudian dia aktual ROAS-nya 3,7, sehingga tadi kalkulasinya dia masih memberikan laba, memberikan untung. Jadi posisinya aman. Nah, sekarang bagaimana kita scale atau menstop periklanan? Kita di sini ada yang namanya magic metric. Kalau misalkan lead kita dapatkan dari periklanan kita ada 100 orang, kemudian total revenue yang kita dapatkan misalkan tadi 7 juta. Value of lead-nya 70.000, artinya apa? Satu lead-nya itu nilainya 70.000. Jadi dari revenue dibagi oleh jumlah lead. Nah, sekarang untuk next-nya berapa banyak kita berani mengiklankan atau mengeluarkan biaya iklan
sehingga kita mendapatkan lead berikutnya. Misalkan untuk per leadnya karena ini 70.000, kita hanya berani setengahnya saja misalkan, jadi 50%. Maka yang ini 50% ya, 50% supaya dia tidak ke slide ya, kita klik dulu di sini. Magic metricnya ada 35.000. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita pilih multipliernya 3, 4 atau 5, misalkan kita pilih 4, jadi daily ad spend-nya itu biaya periklanannya kita set 4 kali dari Magic Metric. Kalau 3 kali dari Magic Metric, setiap harinya kita spend 105.000. Kalau 4 kali ya 140.000, kalau 5 kali 175.000. Ini hanya untuk perhitungan saja seberapa banyak kita punya biaya iklan per harinya. Yang penting adalah di sini lead cost aktualnya setelah kita beriklan berikutnya, ternyata biaya per leadnya adalah 60.000 ya. Ini artinya lead cost-nya lebih atau di atas 35.000, di atas Magic Metric. Jadi kalau merah, ini merah kan, ini warnanya artinya harus di stop. Kalau kuning, kalau misalkan di sini leadnya, biaya per leadnya itu 24.000 misalkan saja ya, sementara Magic Metricnya 35, artinya ini hijau, Magic Metric scale. Di scale berarti biaya iklan per harinya bisa kita naikkan karena menguntungkan. Nah, kalau dekat-dekat ke angka 30.000 misalkan 35 ya, misalkan 34.000 di sini. Nah, ini optimas karena lead cost mendekati batas, jadi harus dioptimasi, iklannya diperbaiki. Mungkin ada salah dengan bahasa iklannya. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi pertama adalah kalkulator tadi ya, kalkulator, kemudian produk ya, data produk untuk memperkirakan break even ROAS, dan biaya-biaya tadi. Break even ROAS itu setelah dikurangin biaya, artinya kita tahu bahwa dengan harga pokok penjualan 120, harga jualnya harus lebih tinggi, 2 kali lipat lebih, kalau perlu 3 kali lipat. Nah, ini yang tricky, karena kalau tidak kita akan boncos saja. Misalkan saja di sini kita jual dengan harga hanya 200.000 rupiah ya, maka bisa kita lihat di sini break even ROAS-nya itu tinggi sekali, berisiko 2,17, sangat berisiko ya. Karena kita harus mendapatkan revenue yang sangat banyak, menjual yang sangat banyak supaya kita bisa break even. Karena margin kortonnya hanya 14%. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.